hanya sekedar baku hantam, bantingan dan lain-lain, bukan. Tapi juga melatih apa? Kepekaan kita. Ya dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Om ngasih kayak gini sama dengan melatih kalian untuk suatu saat. Kalau suatu saat kalian punya murid juga bisa seperti Om caranya ngajar. Ya, guru macam-macam, ada yang keras, ada yang semi keras, ada yang sangat kalem, banyak macamnya. Tapi semua itu sama tujuannya, supaya muridnya menjadi orang yang berhasil. Berhasil bukan hanya di bela diri. Kalau di CTM Dojo tidak ada anak CTM Dojo yang hanya sukses di bela dirinya. Tapi bela diri untuk menjadi jembatan untuk pekerjaan lain mungkin yang lebih mapan. Tapi ingat, kalau sudah dapat pekerjaan sudah mapan, jangan sekali-kali tidak setia sama organisasi bela diri kita. Itu ya, harus setia. Karena apa? Kesetiaan itu adalah imbal balik kalian, rasa terima kasih kalian ke organisasi bela diri kalian. Selama ini sudah dikasih wadah untuk mengembangkan diri, untuk mendapatkan prestasi, dan akhirnya setelah dapat prestasi kalian dapat pekerjaan atau masa depan yang lebih bagus, mungkin daripada keluarga kalian, dari adik-adik kalian atau dari kakak kalian. Orang bela diri kalau sukses dia pasti lebih mendapat peluang, banyak peluang bagus untuk masa depannya daripada orang-orang yang tidak pernah ikut bela diri. Satu, keuntungan orang bela diri, kalau dapat pekerjaan dan masa depannya bagus, dia pasti akan lebih disiplin. Pasti akan lebih disiplin. Ya, orang bela diri, kalau dia serius di bela diri sampai tinggi, pasti akan lebih apa? Lebih punya kepekaan sosial yang tinggi, dan itu dibutuhkan saat kalian sudah bekerja nanti. Itu ya. Dengarkan ya Tiara ya. Itu akan lebih punya kepekaan sosial saat Anda jabatan bagus di pekerjaannya. Rasa kepekaan sosialnya pasti hampir tidak ada. Makanya ada orang korupsi. Ya, ada orang suka seenaknya sama orang, ada orang suka sombong kalau sudah dapat jabatan bagus. Ya, dapat masa depan yang bagus dan jadi orang sukses, orang kaya atau orang sekalipun. Kalau orang basicnya bela diri gak akan punya sifat-sifat sombong atau segala macam. Karena tahu di bela diri ditempa dengan keras, kalian dari lemah menjadi kuat melalui proses yang panjang. Ya, makanya tidak pernah ada orang bela diri yang sudah punya jabatan bagus seenaknya sama orang. Main tampar sama anak buahnya nggak ada. Main pukul ke anak buahnya, main maki seenaknya. Jancuk kon, goblok kon, nggak pernah akan ada anak orang bela diri seperti itu. Ya, lebih bagus lagi dibarengi dengan ilmu agama yang mumpuni. Ya, karena akan menjadi sosok karakter yang baik, benar-benar baik, gitu ya. Walaupun kalian sukses sekalipun. Ya, kenapa banyak penjahat? Penjahat itu macam-macam. Ya, ada penjahat berdasi, ya, koruptor itu maling-maling itu. Ya. Ada penjahat kelas coro ya, kelas kecoa istilahnya, yang di jalan-jalan itu. Kamu lihat dari mereka sebanyak itu penjahat, kamu harus tahu banyak dari mereka penjahat itu bukan orang dari bela diri. Ya, ada orang bela diri saya penjahat karena keadaan itu ada. Tapi jarang sekali orang bela diri yang sudah menekuni bela diri bertahun-tahun. Ya, nggak lihat sabuk. Ya, menekuni bela diri bertahun-tahun, tapi sabuknya walaupun sabuknya masih sabuk-sabuk kelas bawah, sabuk berwarna kayak gini, hijau, kuning, merah, biru, putih yang dasar, ya, bisa punya sifat yang lebih baik daripada orang ikut bela diri tapi hanya ngejar sabuk. Betul ya? Kalau orang bela diri yang hanya ngejar sabuk, dia pengen cepet-cepet naik sabuk hitam, pengen cepet-cepet naik sabuk yang tinggi. Mungkin cita-cita juga pengen dirikan organisasi bela diri sendiri, cepat naik sabuk. Cepat naik sabuk itu bukan jaminan dia dewasa. Ya, justru yang nggak naik sabuk lama, ya, mengikuti prosesnya dengan benar, sabuk bukan tujuan utama, akan menjadi sosok karakter orang lulusan bela diri yang apa? Akan lebih bermanfaat buat masyarakat dari tutur katanya, dari cara ngomongnya, walaupun dia tegas sekalipun, punya sifat keras sekalipun, ke orang nggak ngawur, nggak punya rasa iri, ya, nggak punya rasa serakah, ya, geragas. Orang Jawa bilang orang serakah itu bukan hanya untuk hal makan ya, makan minum. Wong geragas mesti makannya wakemen, makannya kok banyak sekali. Bukan hanya dimakan minum,
kita serakah untuk urusan pekerjaan itu banyak. Ya, ada orang serakah untuk urusan pekerjaan, contohnya gini, temannya naik pangkat karena prestasinya bagus, ya, di perusahaannya, dan dia menjadi orang yang disiplin kerjanya. Pokoknya nggak ada cacatnya lah. Dia karena nggak punya prestasi bagus, iri. Dengan cara apapun orang itu harus jatuh di depan mata bosnya, itu difitnah sama yang iri tadi. Akhirnya berhasil fitnah orang, akhirnya diturunkan orang yang berprestasi ini jadi jabatan di bawahnya dia, dan dia yang naik. Nah, kamu jangan punya sifat pengen dapat sesuatu yang lebih tinggi dari sekarang dengan cara menjatuhkan orang seperti itu. Mungkin kamu berhasil, ya, tapi itu kan setan. Ya, setan itu kan dibenci sama Nabi Muhammad satu, ya, pastinya, sama Allah Subhanahu Wa Taala pasti juga dikutuk, masuk neraka. Tapi kenapa setan itu selalu berhasil menggoda manusia? Dikabulkan sama Tuhan, dikabulkan. Allah kan maha adil. Orang berbuat baik dikabulkan, orang berbuat jahat pun dikabulkan, tetapi ada resikonya masing-masing. Kalau kamu ikutin setan, kamu akan masuk neraka, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala, setan akan masuk neraka. Ya, jadi kayu bakal neraka siapa? Ya kalian yang masuk neraka nanti. Manusia yang mengikuti perintah setan selama di dunia. Sama Allah Subhanahu Wa Taala juga ada imbal balik. Siapa bilang di dunia ini gak ada imbal balik? Ada. Kita sama Allah aja perjanjiannya sebelum kita lahir, ya, secara nggak langsung Allah tuh sudah bilang, kamu tak turun ke dunia hanya ada dua opsi, berbuat baik dan berbuat buruk dengan jalan yang bermacam-macam. Buruk berarti kamu ikutin jalurnya setan. Kalau baik kamu mengikuti jalurnya Rasulmu, ya, Rasulullah, ya. Yang mana kamu pilih? Kita suruh memilih. Allah itu maha adil, masih ngasih pilihan ke kita. Kerjakan baik atau buruk. Kalau zaman Nabi ada dulu di surga, nggak ada baik, nggak ada buruk. Surga kan enak, ya kan? Enak semua, baik semua. Tapi setan menggoda, gitu loh. Karena manusia masih bisa kena godaan setan, akhirnya dikasih ujian untuk itu loh, mencari surga kembali dengan cara ya, dilahirkan ke bumi, diturunkan ke bumi, dilempar ke bumi sama Allah. Nah, Nabi Adam dan Hawa. Supaya apa? Kita menjalani kehidupan secara bertahap. Langsung enak masuk surga, kita nggak mawas diri, nggak waspada dengan godaan setan. Dipikir setan itu baik, padahal setan itu jahat. Makanya kenapa Adam dan Hawa diterjunkan ke dunia untuk supaya belajar dari tahap awal. Kalau mau enak, jangan langsung enak, harus melewati tahapan dulu. Adam dan Hawa itu pun diturunkan di dunia, nggak langsung satu pusat titik, nggak disebar. Adam di mana, Hawa di mana, ya. Lihat di Al-Quran itu, Adam itu diturunkan di mana, Hawa di mana. Mereka ketemu setelah berapa tahun kemudian, menjalani proses yang panjang, harus jalan kaki, harus, karena mereka sendiri kan. Akhirnya mereka bisa punya keturunan dan melahirkan keturunan, dan keturunannya harus mengikuti apa yang sudah dijalankan pendahulu-pendahulunya. Makanya diturunkanlah orang-orang yang menuntun kita ke arah yang baik, rasul-rasul, wali-wali, ya. Jadi ada tingkatannya, ya, utusan Allah tuh, ya. Yang mulai rasul, nabi, ya, dan lain-lain, ya, sampai sekarang wali-wali, dan sekarang itu guru-guru agama, pemuka-pemuka agama, ulama-ulama, ya, seperti itu, ya. Jadi kita harus menjalani proses, ya. Imbal baliknya, kalau kita berbuat baik di dunia, nurut sama perintahnya Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala, halo Mas Luki, nah itu pasti dapat surganya yang terindah, ya, tentu, ya. Kalau kita ikuti perbuatan setan di dunia, itu pasti masuk neraka, ya. Janji Allah itu pasti, gitu, ya. Makanya juga gitu, ada imbal balik kan, sama di dunia kita juga ada imbal balik. Bukan berarti semua kita perbuat harus ada balasannya, bukan seperti itu juga. Maksudnya imbal balik itu secara moral, secara kode etika kehidupan, ya. Kita kalau baik sama orang belum tentu dibalas baik juga sama orang pastinya, ya. Tetapi imbal balik tetap harus ada kan. Kalau kita dibaiki sama orang, orang pasti secara etis dan moral, kalau dia memang menjalankan kehidupan sesuai tuntunan agama dan pelajaran hidup yang ada di dunia ini lewat bermacam-macam kegiatan, itu pasti dia akan berbuat baik juga ke kita.
Gitu ya. Makanya agama dan kegiatan kita harus sering sejalan. Jangan sampai kegiatan untuk maju agamanya nggak diiringi. Nah, kita akan tidak bisa menjangkau sesuatu yang maksimal dan sesuai harapan kita nanti kalau kita sudah meninggal, sudah mati ya. Yaitu masuk surga tadi ya. Ya, di bela diri, ini kembali ke bela diri, skop kehidupan kita yang kecil. Di bela diri juga gitu, ada imbal balik. Kamu sama om ada imbal balik, ada. Walaupun om nggak minta, tapi secara moral, ya ingat ya, secara moral, secara etika kehidupan ada imbal balik, gitu ya. Imbal balik paling kelihatan mungkin kamu di sini bayar, ya itu ya, itu imbal balik, nggak apa-apa itu imbal balik ya. Ada yang nggak bayar nggak masalah, ya. Tetapi andaikan kita hanya utamakan kamu imbal baliknya hanya bayar, kita hanya sebatas bisnis. Kamu pinter, selesai, sudah. Tapi om di sini kan nggak seperti itu, ya. Yang bayar telat tuh om nggak pernah nagih-nagih aku tuh bayar ini, nggak pernah, karena om tidak berbisnis murni di sini, gitu loh ya. Jadi imbal baliknya apa? Bukan dari finansial kalau om di sini, tetapi dari apa? Dari ketekunan kalian. Sudah om didik di sini, ya imbal baliknya ke gurunya apa? Kamu harus cepat bisa supaya bisa membuat bangga gurunya. Minimal kamu di masyarakat apa di lingkungan temanmu, kamu tuh istimewa karena itu bela diri dan berani membela yang lemah. Itu sudah istimewa bagi om. Ya, imbal balik yang lebih tinggi lagi, mungkin kamu dapat prestasi mengharumkan nama dojo kita, CTM Dojo, mengharumkan nama organisasi kita Ijukai, Indonesian Jiu-Jitsu Kai, yang mengharumkan nama orang tua kalian, mengharumkan nama kalian sendiri, mengharumkan nama sekolahnya kalian. Itu ya, imbal baliknya apa? Dari sekolah kalian, dari orang tua kalian, dari guru kalian, dari organisasi kita. Kita mendapat perhatian lebih dan mendapat peluang-peluang bagus dari organisasi. Ya, kayak om peduli ke organisasi dengan cara apa? Organisasi mengadakan kejuaraan dimanapun, insya Allah om pasti ikut, walaupun hanya berangkat 2 orang, 3 orang, 5 orang. 2 tahun lalu ada kejuaraan pertama kali kita ikut kejuaraan nasionalnya Ijukai. Om kan baru masuk Ijukai sekitar berapa tahun yang lalu kan ya. Dulu om tidak di Ijukai, di organisasi yang lama. Ya. Om ada kejuaraan nasional Ijukai pertama kali om ikuti 2 tahun lalu, bawa hanya 5 atlet. Tapi om harus datang. Ya. Karena kita peduli sama organisasi. Ya, secara moral, secara etis, organisasi kita perhatikan. Om menghormati yang mengadakan. Om datang ke Depok, kejuaraannya waktu di Depok hanya bawa 5 atlet sama 2 official, ya Mami sama anak om yang satunya Mixel nggak jadi turun akhirnya kan, karena kita butuh official. Ya, jadi kita akhirnya dapat perhatian lebih dari organisasi. Ya, karena om kemarin di Depok kita datang kejuaraan dan anak-anak om di CTM Dojo dapat medali semua, ya, dapat prestasi. Akhirnya om minta kejuaraan berikutnya di Kota Malang. Langsung direstui saat itu sama guru besar kita dan sama ketua umum kita. Ya. Bersama ketua umum kita Pak Brigjen TNI Haji Jamroni. Itu orangnya baik sekali, sama dengan guru besar kita Pak Haji Sunyoto ya, SH ya. Beliau seorang notaris di Surabaya. Itu langsung direstui. Oke. Diumumkan langsung tahun mendatang di Kota Malang. Tapi semua di dunia ini ada imbal balik. Ya, bukan imbal balik secara kaku ya, imbal balik secara moral, secara etika itu ada. Ya seperti om bilang tadi, imbal balik yang dari organisasi ke kalian apa, kalau kalian tetap berprestasi membanggakan organisasi. Ke orang tua kalian contohnya, kalian berprestasi, sekolah bagus atau di bela diri dapat juara. Orang tua kalian nggak mungkin diam, secara moral, secara etik, wah anak gue bisa berprestasi. Mungkin kamu dikasih uang jajan lebih, atau mungkin dibelikan baju lebih bagus untuk baju gi jujitsunya, atau mungkin kamu diajak rekreasi, ya, atau mungkin kamu dibelikan sepeda motor, sepeda ontel, sepeda apapun itu, ya. Kalau orang tua nggak bisa ngasih apapun, mungkin hanya dibelikan baju. Tapi orang tua senang, minimal orang tua senang dengan cara imbal balik membanggakan anaknya di luar. Anakku kemarin prestasi, itu juga berarti salah satu imbal balik orang tua ke kalian, membanggakan kalian di luar tuh, mempromosikan kalian. Jangan sampai kalau ikut bela diri hanya untuk mencari prestasi pribadi. Semua itu ada imbal baliknya. Imbal balik itu bukan berarti gurumu itu minta uang tambahan. Oh, enggak, bukan. Oh enggak. Mungkin guru lain ada kayak gitu. Kalau enggak, om tidak.
Dengan cara kamu latihan yang rajin. Ya, latihan jangan hanya kalau ada kejurnas, ya. Latihan itu rajin, ojo alasan. Ya. Latihan cuma seminggu sekali. Kalau sampai hari minggu sakit, nah, berarti kalian tidak mempersiapkan diri, tidak pernah mempersiapkan diri untuk latihan di sini setiap hari Minggu. Sudah tahu hari Minggu untuk mau latihan, minimal Jumat Sabtu kamu jaga kesehatan. Jangan tidur terlalu malam, jangan makan ngawur supaya hari Minggu bisa latihan. Gitu kan, ini baliknya ke CTM Dojo, ke Om, ke Sensei Hendro, itu seperti itu. Ya, jangan hanya ikut latihan waktu ada kejuaraan. Nanti habis kejuaraan kamu hilang. Berbulan-bulan nggak masuk, nggak ada kabar. Di WA juga nggak pernah dibalas. Tetapi masang status jalan-jalan. Masuk status lagi makan-makan sama teman-temannya. Masuk status lagi santai. Ya, jangan ya. Kecuali kamu nggak bisa datang latihan karena kamu ada kegiatan sekolah atau kamu ada kursus apa, nggak apa-apa. Oh, malah seneng. Tetapi tetap harus difokuskan ke sini karena kalian juga di sini cari prestasi dan bisa membanggakan CTM 7 gitu ya. Jangan sampai setelah dapat prestasi kalian pengen dapat prestasi lagi, kalau ada kejuaraan baru latihan. Jangan seperti itu. Walaupun kalian bisa, tapi jangan seperti itu juga. Tapi biasanya anak seperti itu tidak akan pernah bisa sukses ke depannya. Kenapa? Dia selalu berusaha cari peluang-peluang untuk pribadinya sendiri, tapi tidak pernah kasih imbal balik ke yang sudah ngasih dia ilmu. Ya, imbal balik bukan hanya duit loh ya. Terserah lah ya. Dalam arti imbal balik itu adalah rasa tanggung jawab dia ke yang sudah ngasih ilmu itu apa? Ya, berilah gurumu itu kebanggaan ke orang lain. Dalam artian dia bisa sukses karena gurunya. Di luar juga dia jangan sombong, ya. Jadi nama gurunya terjaga. Itu sombong banget sih. Dari dojo mana tuh? Dari dojonya Ijuke. CTM Dojo Ijuke. Oh, Arek Ijuke ini berarti sombong-sombong, ngawur-ngawur di luar. Jangan sampai seperti itu. Itu berarti bukan imbal balik yang baik ke gurunya juga. Ya, bagus terus. Tangan di atas ya, tangan di atas Adel. Di atas, di atas. Di atas. Nah. Nah. Terus. Ayo. Ayo. Ya rapat itu Nizam kakinya. Terus. Ayo Mas Luki. Terus. Terakhir teriak os gitu ya. Nah. Ini Mas Luki. Ayo Mas Luki. Mas ini Mas. Mas. Pinggir Nizam. Mas ini Mas. Situ Mas Luki. Di situ. Ayo. Biar kakinya nggak ngangkat ya. Ayo. Sama Mami Ria itu. Ayo. Ada istirahat dulu, melepas dulu. Oh hebat Mas Luki. Ya terus. Ya. Lurus ya. Lurus. Iya. Terus. Ini beberapa nggak bisa datang karena sakit ya. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Terus beberapa ada yang nggak bisa datang juga karena ada kegiatan lain. Bilang os. 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 Kuat Mas Luki, ayo. Nah, istirahat. Tiduran dulu. Nah, gitu. Diselandarin. Mari awakmu yuk. Aduh. Keluarin nafas mutiara. Ya, waktu pukul kurangin nafasnya ya. Oh, ada. Kurang nafas. Kurangin nafas ya. Terus. Nah, kurang. Powernya apa pakai powernya? Dorong. Nah, terus. Kaki dilurus. Ya, mulai ayo semua sama-sama. Kalian berdua. Ya. Gak apa-apa. Kan enak gitu. Ayo ikutin Mami Ria itu loh. Ayo. Sebentar. Ayo Nizam sama Adel.
Terus Riza bagus. Ayo. Bagus Adel, bagus Adel, terus. Bagus Adel, terus. Tangannya lurus ya. Lurus Adel. Lurus. Kakinya ditekuk kakinya. Kepalanya yang lurus. Ayo, benak lo Umi. Apa? Si Adel. Duduk, jangan gitu, Kita jalan, tak contohin, Tiara sini, Tiara. Apa? Ini sempit aja. Injak sikil lu. Ngene lho, lan aku yo ojo mukul. Nah, duduk, jangan gini. Mukul. Udah gorong ini. Nah, Madep gak boleh gitu. Ya, jangan pulang. jangan gini. Belum Ini aku lah pulang sih terus ketemu gitu. Ah, ini Riza. Belum bukan. Svanes. Riza udah datang ya? Mana Riza? Belum. Oh, belum. Oh, tak pikir udah di bawah. Halo. gini loh. Gitu. Waduh. Gak Ini nasi. sampai dalam. Nah, ini loh. Itu yang cara ngilangin. Ini yang Riza nih. Keren nih. Ayo. Aku yo. Ini Bagus. yang pertama Terus. kita harus sembunyiin. Soalnya aku takut Bagus. sama mama. Ada aku sembunyiin 3 hari. Terus. Ayo kamu. Terus. Bubuk. Ya. Ya gitu. Ya bagus. Terus. Ya bagus. Terus. Cepat ya. Genggaman yang kuat ya. Nah, bagus. Ada tempat minum ah. Nah, ini Riza. Baru datang Riza. Aku malah ketemu. Tante Ria. Jatuh. Kau pegang raya dia. Jatuh. Nah. Tahan pahanya dulu. Langsung masuk kanan. Kanan dulu. Nah. Tangannya dia pegang dulu. Sebentar. Tangan dia pegang dulu. Gini ya. Coba dari awal ya. Ah gitu ya. Oke ya. Oke. Coba. Ayo. Nah gitu ya. Tekuk ke bawah tangan tekan. Nah gitu ya. Nah op. Oke. Siap It's ya. Coba It's. Jimmy It's ya. Tangan genggam ya. Tangannya genggam. Nah. Tangan buka tuh kalau mau banting aja. Lari. Tendangan macam-macam, tendangan low kick juga bisa, tendangan atas. Kalau udah mepet banting ya. Terus. Ayo bantingan di mana bantingan? Ayo. Kaki ambil satu. Nah, balik. Tangannya gimana? Nah, ayo tangannya bagus, dorong. Nah, bagus Faris gitu. Yang Om ajarkan dipakai itu kunci. Pegang tangan. Gak apa-apa kunci aja. Walaupun di bawah kamu kunci gitu bisa tuh. Pegang lenganmu pegang sendiri kerahnya ini. Lu pegang. Kau rapat. Nah, terus. Kau bisa dorong. Jangan sampai lepas itu lehernya. Tetap dorong, jangan sampai lepas. Nah, terus kamu tekan terus sampai dia kecekik ya. Itu berarti kamu kunci dari bawah. Ayo terus. Kamu Kata-kata dulu terus. yang paling Belum nyerah berarti dia masih bisa. jengking. Dorong terus. Kamu cekik gini pasti dia akan sakit kan. Nah gitu. Nah terus dorong. Kamu full mount di atas full mount. Kakimu naik ke atas semua. Nah full mount. Masuk. Nah masuk. Nah kunci kakinya. Nah gitu. Terus di bawah. Nah sudah. Udah bisa banting dengan cara apapun. Ya sapu gini atau sapu gini. Ya bukan hanya gini. Bukan yang miring gini tapi juga bisa nyapu gini. Bisa juga ngambil dari dalam gini. Ya. Ayo. Oke. Hajime. Ayo, It's. Ya, nanti kamu pertarungan kamu harus benar siap ya. Oke ya, ayo menghindar bagus, menghindar di samping ya. Bentar ya. Awas pukul dilindungi jaganya ya, biar. Nah, cekik dari belakang. Nah, dorong ke depan. Nah, dorong panas. Nah, gitu. Ayo, langsung ke depan. Panas. Bagus. Nah, masuk. Nah, sebentar. Terus. Full mount dulu, dikontrol dulu. Nah, sudah. Terus. Nah. Terus.
Ini tangannya nih. Nah, terus. Tekuk. Kamu tiduran. Ah, harusnya kamu tiduran. Apa lehernya harus nempel ke lehernya yang lawan. Jaga ini. Jaga apa di situ tangannya. Bagus. Terus. Dorong Manes. Nah, bagus gitu. Nah, udah pintar kamu. Terus. Duh, kok lepas? Terus. Siap, it's. Hormat, it's. Jimmy, it's. Oke. Hati-hati ya. Sini, Om. Nah, sini, Om. Dadah dulu ya. Di sini. Bikin aja, Om. Ambil samping. Pukulannya pas masalah Mas Luki. Berat. Ah, bagus. Ah, terus. Kunci. Oke. Ya, beri. Cepat Mas Luki, ayo. Ya. Bentar membara. Jimmy, hati-hati ya, tangannya sedang Mas Luki. Ambil soto gare, ambil bawah, cepat bisa. Kamu gak ada pulsa lo Langsung kunci bawah. Full mount dulu. Hati-hati. Full mount, terus. Hati-hati. Kepala tetap nempel ya, biar bisa gerak. Terus. Kunci Pak. Kunci kakinya. Ayo. Main ZP dos ini. Oke, berdiri. Mana? Sekarang kamu latihan fisik ya. Terus aku Biar sama lawan lebih berat. Oke. Foto map. Cek lo. Oh, badan. Ada 1, Hormat, 2, It's. 3, 4, 5, 6, Hormat dulu ya. Azimai it's pegang terakhir. 7 angka jadi kita tumpul Ya. Ayo. laki. Ini cewek, ini cowok, ini bagus. cewek, ini Bagus. cowok. Bagus. Nyaman. Dorong ke depan. Ayo kakinya gimana tadi yang Om ajarkan? Ya, baik. Ayo dikontrol badannya supaya nggak maju biar kamu bisa naik kakinya. Ayo, bagus. Paling udah naik itu kakinya. Stop. Ya, itu ya. Iya. Bagus. Berarti kan maju-maju ya. Kamu sering kuda. Kakinya bagus. Ya. Kenapa nih? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, bener tangannya, Riza. Bagus. Saya bikin Kak. Masuk. Dia minta apa nih? Masuk latihan. Bukan yang Bagus, masih bisa tuh, Riza. Masih bisa. Nah, itu Ani kecil. Terus, dipertahankan. Bukan apa sih, Dek? Ngobrol. Tempel kepalanya. udah tambah nanti Kepalanya tempel ke bawah. Ya, biar nggak bisa dibalik. Ayo, terus. Kecek anak muda. 1, 2, udah masuk itu. Weh. Nah, gitu. Terus pegang. Ya, berarti kan macam-macam loh, Riza. Bukan hanya itu ya. Kalau kayak gini ambil cekian atas tadi. Ya, kontrol kakinya bagus. Kontrol kakinya. Ya, bagus Riza. Hati-hati Riza. Cekin lagi hati-hati. Bagus. Kamu kontrol. Masukkan tangan di bawah. Di bawah kelenya. Cekik gitu. Bawah kelenya. Udah kena itu. Pinter banget. Keren Riza. Oke. Secara Milo 2 kelas pisau lagi. Nih. Ini ambil bawah. Ya. Ya ngambil atas juga ini atau uji garis, uji mata. Bantingan langsung. Bagus. Awas Riza. Gak apa-apa. Di bawah bukan berarti kalah. Terus. Bagus. Gitu bagus. Bagus. Pertahankan. Kepalanya nempel. Terus sampai dia nyerah. Nempel. Jangan dilepas ya. Jangan dilepas. Sampai dia nyerah. Ayo. Terus. Ayo. Sudah. Terus. Sudah. Gak apa-apa. Nanti di sana temen lebih bau. Jimmy, kids. Ya, nanti ya. Gantinya macam-macam ya. Yang mengajarkan banyak. Gagal masuk ke belakang. Itu bisa. Terus. Terus. Masih bisa, Riza. Terus. Bagus. Terus bisa. Bertahan. Kamu harus kakimu maju ke depan. Gitu. Bagus. Ambil kepalanya dia. Ambil kepalanya dikunci. Bisa tuh. Tangan ngambil. Masih bisa, Riza. Op. Iya. Bagus, keren. Nafasnya kuat. Ya. Biar tadi tengeri uang, berarti kan jangan tetap kayak gitu aja. Ya, macam-macam uji mata, uji garis, soto garis juga yang biasa dipakai.
Atau langsung ngambil tadi kayak tadi. Dari kepala Oke, tadi. lagi seksoy. Ya bagus. Nah, pertahankan Riza. Look. Bagus. Nah, bagus. Ambil kepalanya Riza. Ambil kepala dari bawah. Iya, iya, terus, iya. Riza, terus. Iya. Iya, tanganmu ke bawah ke lehernya, iya. Terus. Masuk, terus. Sampai dia nyerah. Sama-sama kunci. Sakuat-kuatnya sampai dia nyerah. Sudah. Bagus. Apa Milo? Biar Om Anu kirim videonya. Coba, Mbak Dika. Oh, masuk sosis. Mbak sosis ya. Mbak Dika udah perjalanan kok. Mbak apa lagi Mas Luki? Mobil-mobilan, itu mobil-mobilannya.